Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Mapel PAI bersama Usmel di sini. Ya, untuk teman-teman kelas 2, pekan kemarin sudah Usmel tugaskan untuk mencari dalil tentang menuntut ilmu ya. 2 hadis dituliskan. Nah, sekarang Usmel beri penjelasan sedikit tentang menuntut ilmu dan juga sikap berani dari Nabi Soleh. Itu ya. Teman-teman bisa simak. Nah, menuntut ilmu. Menuntut ilmu artinya mencari ilmu, baik dengan jalan bertanya, melihat, mendengar, atau membaca. Jadi menuntut ilmu itu penting ya teman-teman ya. Sabda Nabi Muhammad ya, hadisnya, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Artinya menuntut ilmu itu faridoh, artinya wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, jadi di sini muslimnya di sini ya, itu semua orang muslim, baik itu orang laki-laki maupun orang perempuan, anak kecil maupun orang dewasa. Ya, itu semuanya wajib untuk menuntut ilmu. Ya, gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya, hadis yang kedua yang agak panjang ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, dari tadi perintah untuk menuntut ilmu ya, wajib setiap muslim. Ya, muslim di sini bisa diwajibkan untuk yang anak-anak maupun orang dewasa, baik laki-laki maupun yang perempuan. Begitu ya teman-teman ya. Jadi segala sesuatu itu kita membutuhkan ilmu ya, biar kita tidak asal-asalan, kemudian perbuatan kita bisa bernilai ibadah. Dan ini sesuai dengan janji yang hadis yang kedua ya, sesuai dengan hadis yang kedua, man salaka thoriqan sahalallahu ilal jannah. Ada janji Allah di situ akan dimudahkan masuk surga. Jadi orang yang berilmu itu dijanjikan Allah itu surga. Ya. Orang yang berilmu akan dimudahkan masuk surga karena dengan ilmunya dia mengetahui amalan yang membuatnya masuk surga, kemudian mengetahui cara beribadah yang benar, juga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Seperti itu ya. Nah, kemudian ketika belajar, ya, ketika menuntut ilmu itu misal sekarang lagi daring, ya, kan belajarnya lewat video. Usmel di sini juga ngomong sendiri, ya kan? Yang biasanya kalau di kelas ngomong langsung, teman-teman nggak paham bisa tanya langsung. Sekarang harus lewat video. Nah, teman-teman juga masih bisa tanya jika ada pelajaran yang belum difahami. Langsung aja chat atau telepon ke ustadz ustadahnya. Tanya, Us, mohon maaf yang ini saya belum mengerti Us. Nah, nanti insya Allah sama ustadz ustadahnya dijelaskan sampai teman-teman paham. Itu ya, jadi jangan malu untuk bertanya. Gitu ya teman-teman ya kelas 2. Di sini Usmel tuliskan berani bertanya apabila ada pelajaran yang kurang dimengerti. Sering bertanya, ilmu semakin bertambah. Kemudian dilanjutkan. Ya, sikap berani bertanya. Sikap berani bertanya itu seperti sikap yang ada di dalam Nabi Soleh. Ya, sikap berani Nabi Soleh. Nabi Soleh, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, beliau mengajak umatnya untuk menyembah Allah. Pasti nabi-nabi yang diutus oleh Allah itu mengajak umatnya untuk menyembah Allah. Nabi Soleh, sosok yang berani memimpin dan menyelesaikan masalah umatnya dengan baik. Jadi ketika ada masalah, Nabi Soleh itu mengajak umatnya untuk musyawarah agar bisa selesai itu masalahnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau ada masalah itu diselesaikannya baik-baik dengan cara musyawarah. Nah, siapa yang ingin punya sikap seperti Nabi Soleh, punya sikap berani di dalam dirinya, ya, ini kita teladani ya dari
ceritanya Nabi Soleh di sini ya. Selanjutnya, ya tentang kisahnya Nabi Soleh. Kalau di buku PAI-nya teman-teman ada di halaman Nabi Soleh, ada di halaman 96. Jadi di sini Usma tampilkan sedikit-sedikit aja ya. Jadi kalau materinya PAI itu nanti sesuai KD, jadi nggak urut per babnya ya, belajarnya acak. Ini Usma urutkan sesuai KD-nya. Dari kisah Nabi Soleh. Nabi Soleh itu nama lengkapnya panjang. Nabi Soleh bin Ubaid. Kalau ada bin Ubaid, setelah bin itu biasanya nama ayahnya ya. Kalau di buku, Usmel bacakan. 96. Nama lengkap Nabi Soleh adalah Soleh bin Ubaid bin Jabir bin Samud bin Amir bin Irom bin Sam bin Nuh. Nah, terakhir sampai Nuh. Jadi itu keturunannya dari kakeknya, buyutnya. Nah, itu bin nama di Arab sana. Kemudian Nabi Soleh ini keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Terus kaum di masa Nabi Soleh ini namanya kaum Samud. Bukan semut ya, kaum Samud. Nah, kemudian mukjizat yang diberikan kepada Nabi Soleh. Jadi mukjizatnya ini datang dari Allah ya. Allah itu memberikan seekor unta yang muncul dari batu karang. Nah, ini mukjizatnya Nabi Soleh. Diberikan seekor unta yang muncul dari batu karang. Nah, kemudian azab yang diberikan untuk kaum Samud. Jadi di sini kan Nabi Soleh berdakwah ya. Berdakwah agar kaumnya yang tadinya menyembah berhala atau patung itu bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ditunjukkan jalan yang lurus tuh ini loh. Nah, tapi ketika Nabi Soleh berdakwah, itu banyak tantangannya di situ, ya. Jadi kaumnya itu pada nggak percaya atau membangkang, ya. Jadi Allah menurunkan azab ke kaum Samud itu. Azabnya apa, Us? Yang pertama, azab untuk kaum Samud. Hari pertama itu wajah mereka berubah menjadi kuning. Nah, hari yang kedua wajah mereka berubah menjadi warna merah. Yang ketiga, wajah mereka menghitam, ya, menghitam. Kemudian yang hari keempat, ini azab yang paling pedih, ya, yang paling berat, yaitu didatangkan halilintar dan gempa bumi. Nah, ini biar kaumnya itu jerah, ya. Jadi karena nggak percaya sama Nabi Soleh, Allah mendatangkan azab ini tadi. Akhirnya binasa semuanya, hancur semuanya kaum Samud ini, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya ada tugas PAI mengerjakan soal latihan yang sudah Usmel siapkan. Ada 15 soal. Teman-teman bisa mengerjakan di buku tulis PAI. Jika sudah, bisa difotokan dan dikirimkan di GCR. Ya, bisa ditulis jawabannya saja ya, gitu. Untuk materi PAI hari ini Usmel cukupkan. Jadi kita belajar tentang hadis menuntut ilmu. Ada apa tadi hadisnya yang pertama? Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Yang ini teman-teman harus hafal ya karena pendek. Coba diulang lagi. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Kemudian yang kedua, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jannah artinya surga. Nah, kemudian kita juga belajar tentang sikapnya Nabi Soleh yang berani. Kemudian sejarahnya Nabi Soleh, teman-teman bisa membaca buku PAI-nya lagi ya, yang di halaman 93 ini tadi tentang Nabi Soleh. Itu ya.
Usman cukupkan untuk materi PAI hari ini. Syukron alal ihtimam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.